Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hidup ini? Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap nafasmu, setiap detak jantungmu, bahkan di balik keheningan yang sering kau abaikan. Tidak semua orang menyadari bahwa di dalam diam itulah Allah sedang berbicara dengan jiwa kita. Malam ini, mari kita masuk bersama ke dalam perjalanan batin yang misterius, sebuah pintu yang mungkin tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Karena di balik tirai dunia ini, ada cahaya yang menunggumu, cahaya yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menuliskan komentar. Apa arti keheningan dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar, karena setiap jawabanmu akan membuka ruang refleksi bagi yang lain. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, agar semakin banyak jiwa yang bisa merasakan perjalanan spiritual ini bersama kita. Bab 1. Tabir yang tidak kasat mata. Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini hanyalah permukaan? Bahwa di balik segala rutinitas, harta, jabatan, dan bahkan ibadah yang engkau lakukan, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Itulah yang disebut sebagai tabir ilahi. Tabir ini bukan kain, bukan dinding, bukan pula kabut fisik yang bisa disentuh. Ia adalah lapisan gaib yang menutupi hati manusia dari menyaksikan hakikat sejati. Engkau bisa melihat dunia dengan matamu, mendengar suara dengan telingamu, tetapi tak seorang pun bisa menembus tabir itu dengan indera biasa. Maka manusia berjalan dalam hidup seolah-olah tahu arah, padahal mereka sesungguhnya sedang terjebak di balik tirai misteri yang menutupi pandangan batin. Tabir ini tidak dapat ditembus dengan kecerdasan semata. Engkau boleh menguasai ribuan kitab, mendalami filsafat yang paling tinggi, atau menaklukkan ilmu dunia dengan akalmu. Namun tabir itu tetap ada, kokoh, tak tergoyahkan. Mengapa demikian? Karena ia tidak diciptakan untuk dibuka oleh otak, melainkan oleh jiwa. Rahasia Tuhan tidak terbuka bagi mereka yang hanya ingin menguasai, tetapi bagi mereka yang rela melepaskan. Maka banyak orang berhenti pada pemahaman semu, merasa cukup dengan ritual, merasa tenang dengan pengetahuan. Padahal mereka belum pernah menyingkap satu lapisan pun dari tabir yang menyembunyikan cahayanya. Ada kalanya engkau merasakan kegelisahan aneh, seakan-akan hidup ini terlalu dangkal bila hanya diukur dengan lahiriah. Mungkin engkau pernah merasa hampa meski dikelilingi kenikmatan dunia atau merasa kosong di tengah keramaian. Jangan buru-buru menolak rasa itu. Justru kegelisahan itu adalah panggilan pertama dari balik tabir. Itu adalah getaran halus, tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk menoleh ke arah yang lebih dalam. Dan ketika engkau mulai mendengarkan kegelisahan itu, perlahan tabir yang kokoh itu akan retak, memperlihatkan secuil cahaya yang mampu mengguncang seluruh pemahamanmu tentang hidup. Tetapi berhati-hatilah, sebab tidak semua yang mengintip ke balik tabir siap menerima apa yang dilihatnya. Banyak yang terkejut, bahkan ketakutan, karena mereka menemukan bahwa apa yang selama ini mereka yakini hanyalah bayangan, bukan hakikat. Mereka melihat bahwa hidup yang mereka banggakan ternyata hanyalah mimpi panjang yang diciptakan oleh tabir itu sendiri. Dan disinilah letak ujian terbesar. Apakah engkau akan mundur dan kembali ke kenyamanan semu? Ataukah engkau berani melangkah lebih jauh, meski harus kehilangan semua pegangan palsu yang selama ini engkau peluk? Tabir itu memang diciptakan untuk melindungi manusia dari silau cahaya Tuhan yang terlalu agung. Sebab tanpa tirai itu, manusia akan hangus oleh kebenaran yang tak tertanggung. Namun pada saat yang sama, tabir itu juga menjadi tantangan. Ia seolah berbisik, apakah engkau puas hidup di balik tirai? Ataukah engkau ingin tahu apa yang sebenarnya ada di baliknya? Dan siapapun yang berani menjawab panggilan itu, siapapun yang rela kehilangan untuk menemukan, dialah yang akan menyibak tabir sirullah dan menemukan rahasia yang selama ini dicari oleh jiwa, meski tak pernah bisa disebutkan oleh lidah. Bab 2. Jejak cahaya yang tersembunyi. Banyak manusia mencari Tuhan di luar dirinya. Ada yang mencarinya di langit, berharap menemukan tanda-tanda di antara bintang-bintang. Ada yang mencarinya di bumi, menziarahi makam orang-orang suci.
atau mengelilingi tempat-tempat keramat dengan langkah penuh harap. Ada pula yang mencarinya di kitab, menelaah ayat demi ayat dengan logika kaku. Namun jarang yang menyadari bahwa jejak Tuhan sesungguhnya tidak pernah jauh. Ia tidak bersembunyi di balik kabut kosmos yang jauh tak terjangkau, melainkan berdenyut di dalam dirimu sendiri. Menyala dalam ruang yang paling sunyi, di balik lapisan hati yang sering engkau abaikan. Itulah jejak cahaya yang tersembunyi, yang senantiasa hadir, meski tidak semua mata mampu melihatnya. Jika engkau cukup jujur dengan dirimu sendiri, engkau akan menemukan momen-momen aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pernahkah engkau tiba-tiba merasa ada kekuatan yang menyelamatkanmu dari bahaya, padahal tidak ada seorang pun di sekitarmu? Pernahkah engkau mendengar suara halus di dalam batin yang membimbingmu, meski engkau tak tahu dari mana asalnya? Atau pernahkah engkau menangis tanpa sebab ketika mendengar nama Tuhan disebut? Semua itu adalah tanda-tanda halus dari cahaya rahasianya. Ia tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan keheningan yang mengguncang jiwa. Namun, jejak cahaya itu seringkali tertutup oleh kabut gelap yang kita ciptakan sendiri. Nafsu dunia, ambisi yang tak pernah habis, ketakutan yang mencekam, serta cinta pada hal-hal yang fana, semua itu menjadi tirai baru yang melapisi hati. Akibatnya, cahaya Tuhan tetap ada, tetapi tidak bisa dipantulkan. Ia seperti matahari yang bersinar, namun tertutup mendung tebal yang kita bangun sendiri. Maka jangan heran, meski Tuhan begitu dekat, banyak manusia merasa seolah-olah ia jauh, bahkan hilang. Padahal yang jauh bukan dia, melainkan hati kita sendiri yang menjauh. Rahasia ini membangkitkan rasa penasaran yang tak bisa ditawar. Bagaimana mungkin ada cahaya yang terus hadir, namun kebanyakan manusia hidup seakan-akan mereka sendirilah pemilik hidupnya? Bagaimana mungkin sebuah rahasia yang begitu besar bisa bersemayam dalam diri, namun manusia sibuk mengejar hal-hal yang sia-sia di luar? Disinilah letak misterinya. Tuhan menyembunyikan cahayanya di tempat yang paling dekat, agar hanya mereka yang benar-benar mencari yang akan menemukannya. Dan saat engkau mulai menyadari jejak cahaya itu, hidupmu tidak akan pernah sama. Engkau akan mulai melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu engkau anggap biasa tiba-tiba menjadi tanda. Alam semesta yang tadinya hanya sekadar pemandangan kini menjadi kitab yang terbuka. Dan setiap detik yang engkau jalani akan terasa seperti undangan halus untuk melangkah lebih dalam, menuju pintu yang akan membawamu berhadapan langsung dengan sirullah, rahasia Tuhan yang paling tersembunyi. Bab 3. Bahasa yang tidak terucap. Ada bahasa yang tidak pernah tercatat dalam kitab manapun, tidak pernah diajarkan dalam sekolah atau madrasah, dan tidak pernah bisa dimengerti oleh telinga manusia biasa. Bahasa itu bukan berasal dari huruf, bukan pula dari suara. Ia adalah bahasa Tuhan, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah disentuh oleh cahaya rahasianya. Sirullah berbicara bukan dengan kata-kata, melainkan dengan getaran halus yang hanya bisa dipahami ketika jiwa benar-benar hening. Ketika engkau duduk dalam diam, lalu menyebut namanya dalam lirik zikir, engkau mungkin merasa hanya sedang mengucapkan kata-kata. Namun jika engkau benar-benar hadir, akan ada sesuatu yang berbeda. Engkau merasakan balasan yang tidak terdengar telinga. Ada gema lembut yang seakan menjawab, meski tidak keluar dari mulut siapapun. Itulah komunikasi rahasia, sebuah percakapan tanpa suara yang membuat hati bergetar dan mata berkaca-kaca tanpa alasan logis. Disitulah engkau mulai sadar bahwa doa bukan sekadar kata, melainkan panggilan yang dijawab oleh keheningan semesta. Bahasa ini bukan bahasa akal, melainkan bahasa rasa. Engkau tidak bisa memahaminya dengan logika, karena logika hanya mengenal simbol yang terbatas. Namun jiwa mengenalnya dengan begitu alami, seakan-akan ia memang diciptakan untuk itu. Sama seperti bayi yang tahu menangis ketika lapar meski tak pernah belajar, begitu pula hatimu tahu menangis ketika disentuh oleh cahaya Tuhan. Ia adalah bahasa yang sudah tertanam sejak awal penciptaan ruhmu, bahasa yang tidak pernah hilang meski tertutup oleh debu dunia. Orang yang telah memahami bahasa ini akan melihat pesan ilahi di mana saja. Desir angin yang menyapu wajahnya bukan lagi sekadar udara, melainkan bisikan dari Yang Maha Lembut.
Nyala api di malam gelap bukan lagi sekadar cahaya, melainkan pertanda tentang kekuatan yang membakar dan menerangi sekaligus. Bahkan tatapan mata seseorang bisa menjadi pesan gaib yang menyingkap rahasia jika engkau mampu membaca bahasa di baliknya. Dunia tiba-tiba menjadi kitab hidup yang terbuka, dan setiap ayatnya berbicara dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Dan pada titik ini, engkau akan mengerti sesuatu yang begitu dalam, bahwa Tuhan tidak pernah jauh, bahkan tidak pernah diam. Ia selalu berbicara, namun bukan dengan kata-kata yang engkau kenal. Ia berbicara dengan keheningan yang menembus, dengan peristiwa yang datang tak terduga, dengan rasa yang membuatmu tersungkur dalam tangis. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan berbicara kepadaku? Tetapi apakah aku cukup hening untuk mendengar bahasa yang tidak terucap itu? Bab 4. Cahaya yang membakar. Cahaya rahasia Tuhan bukanlah cahaya biasa. Ia tidak hanya memberi penerangan, tetapi juga menguji dengan kobaran api yang tak kasat mata. Saat cahaya itu menyentuh hati, ia tidak serta-merta membawa ketenangan, melainkan justru bisa menghadirkan guncangan besar. Semua yang selama ini engkau kira kokoh, kepercayaanmu, keyakinanmu pada dunia, bahkan pemahamanmu tentang dirimu sendiri, bisa runtuh dalam sekejap. Cahaya itu seperti petir yang menyambar, membakar habis tirai kepalsuan, hingga yang tersisa hanyalah kejujuran telanjang di hadapan Tuhan. Dan banyak orang tidak siap untuk terbakar sedemikian rupa. Mengapa cahaya itu membakar? Karena ia adalah kebenaran murni. Sedangkan jiwa manusia dipenuhi lapisan dusta, ambisi, kesombongan dan bayangan palsu yang ia kumpulkan selama hidup. Ketika cahaya Tuhan masuk, semua itu tidak mampu bertahan. Ia akan hancur, meleleh, lenyap tanpa sisa. Dan proses hancurnya itu sering terasa sakit. Ego berteriak, nafsu memberontak, bahkan pikiran mencoba melawan. Inilah sebabnya banyak orang berhenti di tengah jalan, memilih untuk kembali ke zona nyaman daripada membiarkan dirinya hangus dalam kebenaran. Namun bagi mereka yang berani, terbakar oleh cahaya Tuhan adalah kelahiran kembali. Bayangkan seekor ulat yang rela masuk ke dalam kepompong gelap, lalu hancur di dalamnya. Dari kehancuran itu, ia justru keluar sebagai kupu-kupu yang indah, terbang bebas di langit luas. Demikian pula jiwa yang membiarkan dirinya terbakar oleh cahaya. Ia akan kehilangan semua yang palsu, tetapi justru memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, kebebasan sejati. Tidak ada lagi belenggu, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi haus akan pengakuan. Yang tersisa hanyalah ruh yang ringan, yang berjalan di bumi, namun hatinya selalu bersama Tuhan. Cahaya rahasia Tuhan ini juga membawa pemahaman baru tentang kematian. Sebab bagi mereka yang sudah merasakannya, kematian tidak lagi menakutkan. Justru sebaliknya, kematian tampak sebagai pintu yang indah, jalan menuju pelukan cahaya yang abadi. Mereka tersenyum menghadapi ajal karena mereka tahu bahwa apa yang menanti bukanlah kehampaan, melainkan kepulangan. Inilah mengapa para wali tampak tenang bahkan ketika menghadapi maut, sebab hati mereka sudah terbakar dan yang tersisa hanyalah nur yang tidak bisa mati. Maka, rahasia terbesar dari cahaya yang membakar adalah ini. Ia tidak menghancurkanmu untuk membuatmu lenyap, tetapi untuk membuatmu sejati. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membersihkanmu dari segala yang palsu. Dan ketika engkau sudah melewati api itu, engkau akan sadar bahwa yang terbakar bukanlah dirimu, melainkan segala topeng yang menutup wajah aslimu. Yang tersisa hanyalah satu hal, dirimu yang sejati, berdiri di hadapan Tuhan tanpa tabir, tanpa dusta, tanpa jarak. Bab 5. Misteri nafas. Pernahkah engkau memperhatikan nafasmu dengan sungguh-sungguh? Sesuatu yang begitu sederhana, begitu sering terjadi, namun jarang engkau sadari. Nafas naik dan turun, masuk dan keluar, tanpa pernah engkau perintah secara sadar. Ia mengalir begitu saja, seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Namun di balik gerakan halus itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Nafas bukan sekadar udara yang melewati paru-paru, melainkan tanda kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan jika engkau cukup peka, engkau akan menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah bisikan gaib, pesan rahasia dari Dia yang meniupkan kehidupan ke dalam dirimu.
Para arif billah mengatakan, dalam setiap nafas terdapat zikir. Saat engkau menarik nafas, sebenarnya engkau sedang mengucapkan hu tanpa suara. Dan saat engkau menghembuskannya, engkau menyebut Allah dalam keheningan. Artinya tubuhmu berzikir tanpa henti, bahkan ketika engkau lupa atau lalai. Bukankah itu menakjubkan? Engkau mungkin tidak sadar, tetapi dirimu sebenarnya tidak pernah berhenti menyebut namanya. Disinilah misteri nafas menjadi gerbang. Siapa yang mau menyelami lebih dalam akan menemukan bahwa nafas adalah jalan pulang paling dekat menuju rahasia Tuhan. Namun, tidak semua nafas bernilai sama. Nafas yang diiringi keserakahan hanyalah udara hampa. Nafas yang dipenuhi amarah hanyalah bara yang membakar jiwa. Tetapi nafas yang disertai kesadaran, nafas yang dijaga dengan zikir, menjadi cahaya yang mengalir dalam tubuh. Itulah mengapa para wali menjaga nafasnya dengan penuh perhatian, seolah-olah setiap hembusan adalah perhiasan terakhir yang tak boleh sia-sia. Mereka menyebutnya hifzul anfas, menjaga nafas agar tidak pernah kosong dari kehadiran Allah. Jika engkau mau mencoba, duduklah dalam hening, rasakan tarikan dan hembusan nafasmu. Bayangkan setiap udara yang masuk membawa cahaya, dan setiap udara yang keluar melepaskan kegelapan dari dalam dirimu. Lakukan ini dengan penuh kesadaran, dan engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nafasmu tidak lagi terasa biasa, melainkan seperti aliran energi suci yang menenangkan, sekaligus menguatkan. Pada saat itu, engkau akan tahu, ternyata Tuhan sedang bernafas bersamamu. Dan inilah rahasia terbesar dari nafas. Ia bukan milikmu. Engkau tidak bisa menahan nafasmu selamanya. Engkau tidak bisa mempercepat atau memperlambatnya tanpa batas. Nafas adalah titipan, anugerah yang suatu saat akan ditarik kembali. Maka sadarilah setiap tarikan dan hembusanmu sebagai kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Sebab ketika nafas terakhir tiba, yang akan tersisa hanyalah satu hal. Apakah engkau pernah menggunakan setiap hembusan itu untuk mendekat kepada cahaya rahasia Tuhan? Ataukah engkau sia-siakan untuk mengejar bayangan semu dunia? Bab 6. Suara sunyi di dalam jiwa. Ada satu suara yang tidak pernah berhenti berbicara, namun hampir semua manusia mengabaikannya. Suara itu tidak terdengar di telinga, tidak tercatat di kitab, dan tidak muncul dari mulut siapapun. Ia bersemayam di kedalaman jiwamu, berbisik dalam kesunyian yang tak bisa ditangkap oleh indera biasa. Inilah suara sunyi, salah satu isyarat paling misterius dari sirullah. Ia bukan sekadar lintasan hati, melainkan getaran gaib yang menghubungkanmu langsung dengan sumber kehidupan. Pernahkah engkau berada dalam situasi genting, lalu tiba-tiba merasa ada dorongan halus untuk memilih jalan tertentu, dan ternyata pilihan itu menyelamatkanmu? Pernahkah engkau ragu, lalu mendadak muncul keyakinan yang tak bisa dijelaskan, seakan-akan ada yang menuntun dari dalam? Itulah suara sunyi itu. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi hadir begitu kuat. Orang yang tidak peka akan menganggapnya kebetulan, padahal itu adalah bentuk komunikasi rahasia antara Tuhan dan hambanya. Namun suara sunyi ini sering tertutup oleh kebisingan dunia. Pikiran yang berisik, nafsu yang tak terkendali, dan kegaduhan batin membuat manusia tuli terhadap panggilan halus itu. Mereka lebih percaya pada logika yang keras daripada rasa lembut yang mengetuk dari dalam. Padahal suara sunyi itu adalah pintu menuju cahaya. Ia seperti bisikan yang membimbing pelaut di tengah badai, atau seperti cahaya kecil di kegelapan hutan. Jika engkau mau berhenti sejenak dan mendengarkannya, engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Para wali telah lama belajar berbicara dengan suara sunyi ini. Mereka menjadikannya sebagai kompas dalam setiap langkah. Tidak ada keputusan besar yang mereka ambil kecuali setelah mendengar isyarat dari dalam. Dan seringkali keputusan itu tampak aneh bagi manusia biasa, tetapi akhirnya terbukti benar. Mengapa? Karena suara sunyi itu bukan berasal dari diri mereka, melainkan dari Dia yang Maha Mengetahui. Rahasia ini menimbulkan satu pertanyaan yang mengguncang. Jika suara itu selalu ada, mengapa engkau tidak mendengarnya? Jawabannya sederhana, karena engkau terlalu sibuk dengan dunia luar, sehingga lupa mendengarkan dunia dalam. Maka diamlah sejenak, tenggelam dalam hening, biarkan kebisingan mereda.
Saat itulah engkau akan mendengar suara sunyi yang menggetarkan jiwamu. Suara yang membawa pesan abadi dari cahaya rahasia Tuhan. Bab 7. Bayangan yang menipu. Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kegelapan, yaitu bayangan yang menyerupai cahaya. Banyak manusia mengira telah menemukan kebenaran, padahal mereka hanya terjebak dalam pantulan semu. Bayangan itu bisa berupa pengetahuan yang tampak mulia, ritual yang terlihat khusyuk, atau bahkan perasaan spiritual yang memabukkan. Namun sejatinya, semua itu hanyalah tirai baru yang menutupi rahasia Tuhan. Inilah tipu daya halus yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan, merasa sudah sampai, padahal ia masih terperangkap dalam permainan bayangan. Bayangan ini begitu meyakinkan karena ia mengikuti bentuk cahaya, seperti pantulan bulan di permukaan air. Indah, mempesona, tetapi bukan bulan yang sejati. Engkau bisa menatapnya, bahkan mencoba meraihnya, tetapi begitu tanganmu menyentuh air, ia lenyap tanpa bekas. Demikian pula dengan pengalaman spiritual palsu. Ia membuat hati berbunga, tetapi tidak membawa kepada kedalaman. Ia membuat manusia merasa sudah cukup dekat, padahal hakikatnya ia masih jauh dari pintu sirullah. Bahaya terbesar dari bayangan yang menipu adalah kesombongan. Ketika seseorang merasa sudah mengetahui rahasia, padahal yang disentuhnya hanyalah lapisan permukaan, ia akan berhenti mencari. Ia merasa sudah lebih tinggi dari manusia lain, padahal ia hanya terjebak dalam fata morgana. Dan sombong inilah yang menjadi tembok kokoh, menghalangi cahaya sejati masuk ke dalam hatinya. Dengan kata lain, yang menutup jalan bukanlah tabir Tuhan, melainkan tabir kesombongan yang ia bangun sendiri. Para arif sejati selalu waspada terhadap bayangan ini. Mereka tidak pernah merasa cukup, meski telah mengalami ribuan kejadian gaib, meski telah diberi karomah yang mengguncang. Mereka tahu bahwa semua itu hanyalah percikan kecil, bukan samudera sejati. Sebab rahasia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh penglihatan, tidak bisa diukur dengan pengalaman, apalagi dibanggakan. Semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia sadar bahwa ia sebenarnya belum tahu apa-apa. Dan kesadaran inilah yang justru membuka jalan menuju hakikat. Maka tanyakan pada dirimu, cahaya apa yang selama ini engkau ikuti? Benarkah ia cahaya sejati ataukah hanya bayangan yang menipu? Jika engkau jujur, engkau akan menyadari bahwa banyak hal yang kau kira kebenaran hanyalah pantulan sementara. Dan saat engkau berani melepas semua bayangan itu, engkau akan menemukan sesuatu yang berbeda. Cahaya murni yang tidak pernah padam. Cahaya rahasia Tuhan yang tak lagi terikat oleh bentuk, warna, atau rasa. Cahaya yang menyinari bukan dari luar, tetapi dari inti terdalam dirimu. Bab 8. Pintu yang tak terlihat. Ada sebuah pintu yang tidak pernah dibangun dengan kayu, tidak pernah dibuat dengan besi, dan tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Namun pintu itu nyata, lebih nyata daripada segala bentuk fisik yang kau kenal. Ia berada di antara hatimu dan hakikat Tuhan. Banyak orang mengetuk pintu masjid, banyak orang mengetuk pintu guru, banyak orang mengetuk pintu amal, tetapi hanya sedikit yang sadar bahwa ada pintu lain yang tidak pernah terjamah, pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam jiwa. Yang membuat pintu ini tak terlihat adalah karena ia bukan terbuat dari materi, melainkan dari kesadaran. Jika kesadaranmu masih sibuk dengan dunia, pintu itu hilang dari pandanganmu. Jika kesadaranmu masih terpaku pada dirimu sendiri, pintu itu terkunci rapat. Ia hanya tampak bagi mereka yang berani melepaskan segalanya, nama, kedudukan, bahkan rasa aku yang selama ini menjadi pusat hidup. Begitu engkau menyerahkan itu semua, samar-samar pintu itu muncul, seperti kilatan cahaya yang memanggil. Tetapi berhati-hatilah, sebab pintu ini tidak terbuka dengan paksa. Tidak ada kunci logam, tidak ada mantra khusus, bahkan tidak ada amal yang bisa dipamerkan untuk memutarnya. Ia hanya terbuka ketika jiwa telah benar-benar jujur, ketika kerendahan hati menjadi pakaian, dan ketika tangisanmu lebih tulus daripada ucapan bibirmu. Saat itu pintu seolah-olah terbuka dengan sendirinya, padahal sejatinya bukan engkau yang membukanya, melainkan Tuhan yang berkenan membiarkanmu masuk. Dan yang lebih mengejutkan adalah, ketika engkau berhasil melewati pintu itu, engkau akan menemukan bahwa sebenarnya pintu itu selalu ada di dalam dirimu sendiri.
Selama ini engkau berkelana, mencari keluar, padahal yang dicari hanyalah sebuah celah di hati yang tak pernah kau kunjungi. Inilah misteri besar. Jalan ke Tuhan bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan masuk. Semakin dalam engkau melangkah, semakin dekat engkau kepadanya. Maka jangan sibuk mencari kunci dari orang lain. Jangan pula terlalu sibuk menunggu pintu itu dibukakan. Kuncinya adalah dirimu sendiri. Keberanianmu untuk menanggalkan segala beban dunia dan segala topeng yang kau pakai. Bila engkau cukup jujur untuk menatap dirimu tanpa topeng, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Dan saat engkau melangkah melewatinya, engkau akan menyadari yang menyambutmu bukanlah siapa-siapa, melainkan cahaya Tuhan yang telah lama menunggu. Bab 9. Cahaya yang menyingkap segala rahasia. Ada sebuah cahaya yang tidak pernah padam sejak awal penciptaan. Ia tidak datang dari matahari, tidak pula dari bintang, bahkan tidak berasal dari api. Ia adalah cahaya yang memancar dari sumber segala wujud, dari sirrullah yang menjadi rahasia terdalam. Cahaya ini bukan sekadar sinar, melainkan kesadaran murni, pengetahuan tanpa kata, dan kasih sayang tanpa batas. Banyak orang berusaha mencarinya di luar dirinya, padahal ia bersemayam dalam setiap helaan nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap ruang kosong antara pikiran. Namun, tidak semua mata bisa melihat cahaya itu, meski ia begitu dekat. Cahaya ini bagaikan pelita yang diselimuti ribuan lapis tirai. Tirai itu adalah hawa nafsu, kesombongan, keserakahan, dan ilusi dunia yang kita cintai. Selama tirai-tirai itu masih menutup, cahaya tetap tersembunyi seakan-akan tidak ada. Tetapi begitu satu demi satu tirai tersingkap, barulah engkau akan menyadari bahwa cahaya itu selalu menuntunmu, meski engkau tak pernah menyadarinya. Yang menggetarkan adalah ketika cahaya ini mulai menampakkan diri, ia tidak hanya menerangi jalanmu, melainkan juga menyingkap wajah asli dari segala sesuatu. Engkau akan melihat bahwa dunia yang selama ini kau anggap nyata hanyalah bayangan. Semua ambisi, semua harta, semua kehormatan tampak rapuh dan fana ketika dibandingkan dengan kilauan cahaya itu. Di hadapan cahaya ini, bahkan kegelapan terdalam pun tak berdaya, karena ia tidak sekadar mengusir gelap, melainkan menyingkap kebenaran di baliknya. Tetapi cahaya ini juga membawa sebuah ujian yang berat. Tidak semua orang sanggup menatapnya. Ada yang lari karena takut kehilangan dirinya sendiri. Ada yang menutup mata karena sinarnya terlalu menyilaukan ego. Dan ada yang pura-pura tidak melihat meskipun jiwanya bergetar. Maka, yang benar-benar berani menatap cahaya itu akan mengalami kehancuran diri. Ego runtuh, keakuan hancur, hingga yang tersisa hanyalah kepasrahan total. Inilah jalan masuk menuju rahasia tertinggi. Jalan yang tidak bisa ditempuh oleh pikiran, melainkan oleh hati yang telah menyerah seutuhnya. Dan di titik itu, engkau akan mengerti, cahaya ini bukan sekadar sinar ilahi yang memancar dari luar, melainkan cahaya yang sejak awal bersemayam di dalam dirimu. Ia adalah percikan dari nur Tuhan yang tidak pernah terpisah darimu. Hanya saja kau terlalu sibuk menatap keluar hingga lupa menoleh ke dalam. Maka ketika engkau menemukannya, engkau seakan baru lahir kembali, bukan lagi sebagai manusia yang terikat dunia, melainkan sebagai jiwa yang menyadari asalnya. Inilah puncak dari perjalanan spiritual, menemukan bahwa rahasia Tuhan ternyata selalu ada di dalam dirimu sendiri. Bab 10. Kembali ke asal, menyatu dengan yang tak terpisah. Segala perjalanan panjang ini, dari pencarian keheningan, penyingkapan rahasia, hingga cahaya yang menyilaukan, pada akhirnya bermuara pada satu titik, kembali ke asal. Asal yang bukan sekadar tempat, melainkan keadaan. Asal yang tidak bisa ditunjuk dengan jari, tidak bisa dijelaskan dengan kata, dan tidak bisa dibayangkan dengan akal. Ia adalah keabadian yang melahirkan segala sesuatu, namun tidak pernah berubah oleh apapun. Ia adalah tempat awal sekaligus tujuan akhir. Namun sesungguhnya engkau tidak pernah beranjak darinya. Hanya saja kesadaranmu yang tersesat dalam ilusi perjalanan. Dalam momen kembalinya jiwa, segala yang fana runtuh tanpa sisa. Nama, wajah, sejarah, bahkan doa-doa yang pernah kau panjatkan,
Semuanya lenyap ke dalam lautan keheningan. Engkau tidak lagi bertanya siapa dirimu, karena pertanyaan itu sendiri telah sirna. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran murni. Engkau tidak pernah ada tanpanya, dan tanpanya tidak ada apapun yang pernah ada. Inilah pengetahuan yang tidak diajarkan oleh kitab, tidak diwariskan oleh guru, melainkan langsung disingkap oleh Dia yang Maha Menyingkap. Namun misterinya terletak di sini. Meski engkau telah lenyap dalam samudera asal, engkau tetap hidup di dunia. Engkau masih berjalan, masih berbicara, masih bernafas. Hanya saja kini engkau bukan lagi engkau yang lama. Setiap gerakanmu menjadi getarannya, setiap kata menjadi pantulan dari kehendaknya. Engkau hidup tetapi bukan dengan kehidupanmu sendiri. Engkau bernapas tetapi nafas itu bukan milikmu. Inilah rahasia hidup kedua, hidup yang tidak lagi terikat pada tubuh, melainkan pada nur yang mengalir tanpa akhir. Dan saat itulah dunia yang sama sekali baru terbuka. Apa yang dulu kau anggap sebagai beban, kini menjadi karunia. Apa yang dulu kau tangisi kini menjadi hikmah. Apa yang dulu kau takutkan, kini menjadi pintu menuju kedekatan. Engkau menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual bukanlah tentang pergi jauh, melainkan tentang pulang ke tempat yang sebenarnya tak pernah engkau tinggalkan. Kesadaran ini membuat langkahmu ringan, hatimu luas, dan jiwamu tentram, meski badai dunia tak pernah berhenti mengguncang. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa seluruh rahasia besar itu sederhana. Engkau berasal darinya, engkau hidup dengannya, dan engkau kembali kepadanya. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang hilang, tidak ada yang perlu dicari selain kesadaran bahwa engkau selalu bersamanya. Itulah penutup dari semua perjalanan. Bukan akhir, melainkan awal yang sesungguhnya. Sebab dari titik ini, engkau tidak lagi mencari cahaya. Engkau sendiri telah menjadi cermin bagi cahaya itu. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, perjalanan kita malam ini hanyalah setetes dari lautan rahasianya. Tabir sirrullah tidak akan terbuka sekaligus, melainkan perlahan, seperti cahaya fajar yang menyelinap, menyingkap gelapnya malam. Jika hatimu terus bergetar saat mendengar kalimat ini, percayalah, itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil menuju cahaya rahasia Tuhan. Ingatlah, jangan pernah berhenti mencari, karena setiap doa, setiap zikir, dan setiap hening di dalam hatimu adalah pintu kecil yang menuntunmu pada rahasia besar. Dan siapa tahu, mungkin malam ini pintu itu sudah mulai terbuka untukmu. Sebelum kita akhiri, tuliskan di kolom komentar, apa hal paling misterius yang pernah kau rasakan dalam perjalanan spiritualmu? Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, agar semakin banyak hati yang bisa ikut menyingkap cahaya rahasia Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.